life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Welcome to my channel. Jadi yang tadi itu adalah perjalanan aku mendetox dengan 3 apel dan 3 pisang dalam 24 jam, yaitu sehari gitu ya. Dan kalian bisa lihat bahwa hasilnya sangat instan. Aku turun hampir 2 kilo hanya dengan 1 hari gitu ya. Tapi sebenarnya poin dari video detox aku sih bukan tentang berat badannya aja ya. Jadi detox seperti ini meskipun bisa memberi efek jangka pendek yaitu turun berat badan secara instan, bukan berarti cara ini boleh kamu lakuin setiap hari dan jadi rutin gitu kayak setiap minggu terus gitu juga jangan. Jadi baiknya dilakukan secara jangka yang lebih panjang aja. Karena sebetulnya goals dari detox ini bukan cuma untuk turunin berat badan, gak terlalu sering ya ngelakuin detox karena ini bukan salah satu cara aku diet, tapi ini salah satu yang bisa membantu aku untuk membersihkan racun-racun yang ada di tubuh aku gitu ya. Jadi aku nggak terlalu sering sebenarnya ngelakuin detox, paling 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali tergantung niatnya gitu ya. Tapi memang aku selalu menggunakan buah dan sayur utuh. Jadi aku nggak tipe yang suka detox dengan jus. Kan ada ya jus-jus viral gitu yang detox gitu ya, 1 set yang dapat berapa botol gitu. Balik lagi ini ke pilihan masing-masing ya. Tapi kalau aku pribadi, aku jarang banget sih minum jus gitu ya, karena aku lebih prefer untuk makan buah utuh seperti yang aku pernah bahas di salah satu video aku, yaitu tentang indeks glycemic. Nah itu sebenarnya efeknya adalah dari makanan utuh itu jauh lebih baik. Makanya aku lebih pro pada makanan utuh daripada minum jus. Dengan jus it's okay ya, kan gak semua orang dong kalau mau detox bisa cuma makan buah gitu ya. Tapi kalau kamu yang mobilitasnya lebih tinggi, pergi sana sini kan repot tuh, mesti potong-potong buah, apalagi buah itu bisa oksidasi gitu ya.
Mungkin detox dengan jus lebih efisien di kamu karena dia dalam bentuk botol, sekali minum langsung habis, lebih steril juga. It's okay, lakuin aja selama tujuannya adalah baik, yaitu untuk menetralisir racun-racun di dalam tubuh kita. So, aku akan sharing ke teman-teman apa sih yang aku rasain selama 24 jam melakukan detox apel dan pisang ini. Yang pertama, aku bakal ngebahas tentang manfaatnya. Jadi sebenarnya ini udah rahasia umum lah ya, kalau detox itu pasti manfaatnya banyak banget. Tapi ada beberapa manfaat yang aku betul-betul ngerasain di tubuh aku. Yang pertama, kayak yang aku bahas tadi, itu tentang berat badan yang mendadak langsung hilang 2 kilo gitu ya. Sebenarnya ini bukan berarti fat aku langsung hilang ya teman-teman. Jadi bisa jadi ini adalah cairan tubuh aku juga ikut menurun karena kan kurang gitu ya apa yang kita dapat dari makanan gitu. Tapi balik lagi, kalau kamu punya urusan tertentu yang butuh waktu dengan cepat harus turun berat badan, kayak misalnya nih kamu adalah seorang model dan kamu mau foto shoot gitu ya 2 hari lagi gitu ya, sedangkan kamu target lingkar perutnya atau berat badannya belum pas nih dengan bajunya, kamu bisa banget gitu langsung kurusin badan dengan melakukan detox atau puasa bahkan sekaligus. Tapi sebenarnya kalau menurut aku detox ini nggak bisa dijadikan sebagai cara untuk diet secara jangka panjang. Kenapa? Karena kita tuh nggak dapet protein sama sekali teman-teman. Jadi kita karena kita cuma makan buah dan sayur gitu ya, kita cuma dapat serat dan karbohidrat, proteinnya itu rendah banget. Jadi makanya sebenarnya ini tidak baik untuk dilakukan sebagai pola diet jangka panjang. Jadi nggak boleh nih dilakuin langsung seminggu terus gitu atau sebulan gitu terus. Jangan sama sekali ngelakuin itu karena nanti badan kamu akan rusak. Pertama, defisit kalorinya terlalu ekstrim. Kedua, kamu kekurangan protein. Dan ini 2 poin yang akan menghancurkan juga nanti pada akhirnya. Jadi jangan sampai ini dijadikan sebagai pola utama dalam melakukan diet. Yang kedua adalah pencernaan itu jadi lancar banget. Ini bener sih. Jadi kalau aku tuh ada masalah dengan pencernaan gitu ya, aku biasa ngelakuin detox. Nah, ketika aku ngelakuin detox, cuma makan buah-buahan aja, pasti besoknya gitu ya akan langsung jadi lancar karena kita benar-benar minim terhadap protein. Protein itu kan proses pencernaannya lebih lambat gitu ya, kita nggak makan protein gitu ya, sedangkan kita masukin terus serat yang tinggi gitu ya, sehingga secara langsung usus kita bekerja gitu ya untuk membersihkan kotoran-kotoran di usus kita. Yang ketiga adalah tentang perbaikan metabolisme. Jadi sebenarnya puasa ataupun detox gitu ya, intinya adalah kita melakukan pembatasan kalori yang masuk ke dalam tubuh. Ini secara langsung akan berdampak kepada perubahan metabolisme di dalam tubuh kita. Dan perubahan metabolisme ini juga akan memicu perbaikan atau pembuangan racun-racun di dalam tubuh. Jadi ternyata pola detox ataupun puasa gitu ya, ini adalah salah satu pola yang meningkatkan kerja hati. Dan seperti yang kita tahu, hati itu kan fungsinya untuk membuang racun di dalam tubuh kita. Jadi secara langsung hati ini bekerja lebih berat gitu ya, karena dia dipaksa untuk membuang racun lebih cepat. Makanya kenapa puasa atau detox ini sangat baik sekali untuk memperbaiki metabolisme tubuh kita. Jadi itu dia manfaat-manfaat yang aku rasain setelah aku ngelakuin detox. Makanya kenapa aku lumayan sering walaupun nggak terlalu rutin gitu ya ngelakuin detox. Jadi ternyata bukan cuma manfaat loh, jadi sebenarnya banyak juga hambatan yang aku rasain selama aku ngelewatin detox. Nah, ini juga aku bakal sharing ke teman-teman kendala apa sih yang aku rasain gitu ya. Pertama, kalau ngelakuin detox pas lagi aktivitasnya padat gitu ya, yang misalnya kamu banyak aktivitas fisik, harus nyetir kemana, kena macet dan lain sebagainya, jujur detox ini cukup berat karena secara fisik tuh ngerasa lebih gampang capek ya, namanya juga kita kehilangan kalori lumayan banyak gitu ya. Jadi baiknya melakukan detox itu di saat waktu kamu memang lagi agak senggang, nggak terlalu banyak aktivitas fisik gitu, jadi detoxnya juga akan lebih lancar. Yang kedua, aku ngerasa pusing jujur, apalagi tadi ada beberapa part dari video aku yang kayak udah mulai belakang tuh, yang udah agak sore, itu tuh aku udah mulai mencari-cari aktivitas apa ya biar aku nggak lemes dan aku nggak pusing gitu ya. Nah, sebenarnya pusing ini yang terjadi saat detox tuh normal banget. Karena saat kita melakukan detox, usus kita itu sedang bekerja lebih keras untuk membuang zat-zat beracun dan sisa-sisa makanan yang ada di dalam usus kita. Dan proses ini akan memakan banyak banget cairan tubuh kita gitu. Jadi kita bakal agak sedikit dehidrasi sebenarnya, dan memang membutuhkan cairan lebih banyak ketika kita lagi detox. Nah itu, ketika kita kehilangan cairan cukup banyak ini,
badan kita secara otomatis akan memberikan sinyal sehingga yang pertama kali dirasainnya itu pusing dan lemes gitu, karena bukan karena makanannya sih, karena kalau dari energi kita bisa melakukan pemecahan energi dari lemak di badan kita gitu ya, tapi ini karena masalahnya cairan tubuh, makanya kenapa ada efek pusing dan lemas gitu. Jadi untuk mengatasi masalah perpusingan ini gitu ya, kita cuma satu sih solusinya. Ketika kamu detox atau puasa, meskipun kamu nggak makan, kamu harus meningkatkan jumlah cairan di dalam tubuh kamu. Jadi kalau misalnya kita tuh direkomendasikan untuk setiap hari minum 8 gelas gitu ya. Nah ketika kamu puasa atau detox, kamu harus minum sampai 10 gitu, 10 gelas minimal, karena kita butuh cairan lebih banyak untuk membuang racun-racun di tubuh kita. Yang ketiga, lapar. Ya ini manusiawi banget sih, karena kita setiap hari gitu ya makan teratur di jam-jam yang teratur dan makanan yang kita suka gitu ya. Tiba-tiba dalam satu hari kita cuma boleh makan satu jenis tertentu dan itu cuma buah dan sayur. Kebayang dong ya, itu badan kita tuh kayak shock, otak kita juga shock. Jadi lapar itu adalah sesuatu yang normal, apalagi kalau kamu tuh lagi detox tuh sekitar kamu tuh lagi makan heboh-hebohnya gitu kan. Jadi kayak ini kenapa sih orang-orang kok pada makan, gue nggak boleh makan gitu ya. Ini salah satu problemnya gitu ya, lapar itu kendala yang paling berat sebenarnya menurut aku. Tapi balik lagi, makanya aku selalu bilang kalau detox ini tidak perlu dilakukan berulang terlalu dekat gitu, kayak setiap hari gitu, jangan. Karena memang nanti ujung-ujungnya ngerusak mental kita juga gitu loh, kayak lama-lama jadi stres. Makanya untuk bisa melewati fase ini, bahwa mindset kita itu penting banget. Ketika kita tahu kita ngelakuin detox atau puasa dengan tujuan tertentu, ya udah aku mau sehat, ya udah aku mau kurus misalnya gitu, kamu akan terus fokus ke sana dan gak akan ke distract dengan pikiran-pikiran lapar. Dan yang pasti jangan cuman diet dan jangan cuman detox ataupun puasa, tapi juga kamu harus mengkonsumsi makanan secara balance di hari-hari berikutnya, sehingga rasa craving dan rasa lapar kamu yang membara ini tuh nggak terus-terusan bikin kamu jadi stres. Karena pada akhirnya jangan cuman mikirin kesehatan tubuhnya, tapi kamu juga harus mikirin kesehatan mental kamu. Kesimpulannya dari aku setuju banget bahwa detox itu adalah sesuatu yang sangat baik. Detox mau puasa apapun yang merupakan aktivitas pengurangan kalori sehingga metabolisme kita menjadi meningkat, itu adalah aktivitas yang baik banget. Tapi ini tidak akan menjadi baik ketika kita melakukannya secara berlebihan. Mau makan berlebihan, mau puasa berlebihan, mau olahraga berlebihan, mau apapun yang berlebihan, pasti efeknya nggak akan baik ke tubuh kita. Jadi teman-teman harus ingat bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus selalu balance. Ketika hari ini kamu detox, kamu cuma makan 500 kalori isinya dari buah-buahan doang gitu ya. Besok kamu harus mengcover semua kebutuhan kamu. Kamu harus kembali dengan protein, kembali dengan karbohidrat kompleks dan teman-temannya, sehingga kamu dapat efek detoxnya, tapi juga badan kamu nggak kelelahan dan kecapean, jadi nggak rusak badannya. Dan poin yang paling penting dalam melakukan healthy lifestyle adalah pertama, eat healthy. Kedua, olahraga atau aktivitas fisik apapun. Dan yang ketiga adalah be happy. Menurut aku ini penting banget 3 poinnya. Baik makanannya, baik aktivitasnya, maupun mindset tentang kebahagiaannya, itu harus semuanya balance dan menyatu sehingga kamu akan memiliki tubuh yang sehat. Itu dia sharing aku tentang detox. Nanti next time aku bakal sharing detox lagi dengan buah-buah dan sayur-sayur yang lain. Tapi pada intinya teman-teman boleh banget untuk coba, tapi kalian juga harus mengenal kondisi tubuh kalian. Jadi jangan cuman template gitu ya, ikutin aku pisang sama apel gitu. Sebenarnya banyak banget tipe detox dan pastinya kamu harus sesuaikan dengan tipe dan kriteria tubuh kamu. Kalau kalian suka dengan isi konten aku, jangan lupa untuk selalu support aku supaya aku lebih semangat bikin videonya dengan subscribe, like, comment, and share. Okay? Thank you and bye-bye! Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray,